Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk kita bahas bedah emiten barang Vestok dengan kode emiten Pegas. Dan pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru join. Ini silahkan langsung klik subscribe, karena kita nanti setiap minggu akan bahas video bedah emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas perusahaan gas punya negara dengan kode Pegas. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau dengan kode Pegas ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia yang telah bertransformasi menjadi subholding gas bagian dari holding migas PT Pertamina. Dan visi utama dari Pegas ini sendiri adalah ingin menjadi perusahaan nasional terkemuka dan terpercaya berstandar kelas dunia dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Untuk mencapai ke sana, misinya adalah menjalankan bisnis gas di bidang midstream, lalu ada downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan 4 poin ini, teman-teman. Yang pertama adalah niaga gas bumi dan LNG sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua adalah penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi. Yang ketiga adalah pengusahaan kegiatan jasa pendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Dan yang keempat adalah pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunannya. Jadi kalau kita lihat, tujuan utamanya adalah ingin menjadi perusahaan gas nasional, dan melalui 4 poin ini, 4 poin misinya, ini kita rasa tujuan dari Pegas ini sudah bagus dan relevan, punya tujuan yang cukup besar ya teman-teman ya, untuk mengisi kebutuhan utilitas dari masyarakat di Indonesia ini. Jadi dari sini saya rasa tidak ada yang terlalu perlu dikonsenkan oleh investor, jadi kita bisa next. Pencapaian perusahaan Pegas pada tahun 1859 didirikan perusahaan swasta, ini masih zaman kolonialisme Belanda ya teman-teman ya. Dan lalu baru ditetapkan sebagai perusahaan negara itu pada 13 Mei 1965. Disitulah Pegas sudah mulai beroperasi di 1859, walaupun entitasnya belum Pegas, artinya operasi itu sudah lebih dari 164 tahun. Lalu jumlah pelanggan dari Pegas ini mencapai 838.000 pelanggan di 2022. Yang mana ini dominasinya sekitar 99% itu adalah pelanggan rumah tangga. Artinya di sini ada kurang lebih 1,18% rumah tangga yang sudah menjadi pelanggan dari Pegas. Dan pendapatan Pegas pada full year 2022 ini sekitar 3.569 juta US dollar atau setara dengan 0,28% dari PDB Indonesia. Nah, ini merupakan pencapaian dari Pegas yang mana untuk ukuran sebuah perusahaan ya cukup besar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa next. Siapa sebetulnya pemilik perusahaan dari Pegas ini? Kalau kita lihat sama seperti perusahaan BUMN lainnya ya teman-teman. Di sini sahamnya itu dibagi menjadi 2, saham seri A dan saham seri B. Seri A-nya sendiri hanya ada 1 lembar dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan seri B-nya sendiri ini dimiliki oleh Pertamina, dominasinya sekitar 56,97%. Dan sisanya di masyarakat yang beredar sekitar 43%. Nah, perbedaannya masih sama ya teman-teman. Saham seri A itu punya hak yang lebih tinggi untuk mencalonkan direksi dan komisaris, menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi, serta adanya perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan modal, pembubaran dan likuidasi, serta adanya penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan. Sedangkan seri B ya ini common stock seperti yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga kita bisa ketahui ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, ini melalui saham seri A, dan juga melalui saham seri B lewat Pertamina. Nah, PT Pertamina sendiri kita ketahui dari laporan tahunannya Pertamina, ini merupakan BUMN yang 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sama seperti Main ID ya teman-teman ya. Dan juga Pertamina itu punya 6
anak perusahaan yang mana salah satunya itu adalah Pegas itu. Yang lainnya ada Hulu Energi, ada Power Indonesia, Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan International Shipping. Seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk struktur subholding dari perusahaan Pegas. Ini Pegas juga punya perusahaan terafiliasi dan juga punya anak perusahaan seperti PT Saka Energi Indonesia, PNG LNG Indonesia, Gas Energi Indonesia, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Di sini yang kita ingin note adalah Pegas pada dasarnya itu masih fokus pada distribusi produk. Sedangkan untuk eksplorasi dan produksinya ini masih dikerjasamakan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dan untuk struktur organisasi dari Pegas, ini ada perbedaan di kuartal 3 2023 dan kuartal 4 tahun 2022, tahun lalu ya teman-teman ya. Bagian yang kotak itu, kotak warna hijau ini berarti baru, sedangkan yang merah itu di periode berikutnya sudah tidak lagi menjabat. Nah, ini ada perubahan direktur utamanya, Bapak Arief ini relatif baru ya, karena sebelumnya adalah Bapak Muhammad Haryo, yang mana ini sudah digantikan oleh Bapak Arief. Lalu Bapak Heru Setiawan ini juga sudah tidak menjabat, yang baru menjabat itu adalah Bapak Hari. Tetapi di November kemarin pun kalau kita lihat, ini sudah ada perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi lagi ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk profil pemimpin top management levelnya, pada dasarnya teman-teman juga perlu untuk melihat susunan direksi dan komisaris, profilnya satu-satu itu harus dicek. Tapi di sini untuk efisien waktu, kita cek 2 orang saja untuk sampling di komisaris utama dan juga direktur utama. Di komisaris utama ini Bapak Archandra Tahar ya teman-teman ya. Ini sudah menjabat itu sejak RUPS luar biasa di 21 Januari 2020. Beliau ini adalah WNI, lahir di Padang pada tahun 1970 dan pendidikan terakhirnya itu S3, PhD di Texas A&M University pada tahun 2001. Nah, tetapi poinnya adalah beliau ini belum lama bergabung dengan Pegas, walaupun sudah punya riwayat pekerjaan yang bagus di sektor energi dan mineral. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di zamannya Pak Jokowi 2016 sampai 2019. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Komut di Pertamina, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2016, dan juga sebagai Presiden LLC Texas ya teman-teman ya. Ini untuk Bapak Archandra Tahar. Kalau untuk Bapak Arief Setiawannya, beliau baru menjabat itu pada Mei 2023. Kalau dari informasi yang kita peroleh ini, kita tidak menemukan kewarganegaraan dan tanggal lahirnya beliau. Sehingga yang kita peroleh itu di pendidikannya. Terakhir beliau itu lulus di S2 dari Ohio, Amerika Serikat, teman-teman. Dan note-nya adalah beliau masih sangat baru di Pegas ini. Tetapi riwayat pekerjaannya memang cukup bagus ya teman-teman ya. Pernah bekerja sebagai Deputi Keuangan dan Monetisasi dari SKK Migas. Lalu pernah menjadi sekretaris dari SKK Migas, Vice President dari SCM ConocoPhillips Indonesia, dan juga senior audit dari manajer ConocoPhillips Indonesia. Nah, pada dasarnya kami tidak terlalu suka dengan top management level yang relatif sering berganti-ganti. Walaupun belum tentu hal tersebut menjadi hal yang jelek ya teman-teman, tetapi ya secara pribadi kami tidak terlalu suka. Karena ini BUMN dan tadi untuk saham seri A sendiri juga punya hak untuk mengatur itu, sehingga sangat mungkin di BUMN ini berganti-ganti pemimpin dari perusahaan yang tergantung dari pemimpin negara kita ya, dari presiden, nanti presiden ke menteri, menteri nanti ke direktur dan komisaris BUMN, sehingga mungkin batas toleransinya adalah selama pemimpin tersebut itu punya kapasitas yang relevan dan juga bisa menunjukkan performa yang bagus pada eranya, yaitu bisa menjadi salah satu toleransi yang bisa diterapkan ya teman-teman ya. Tapi kalau terlalu sering berganti ya pada dasarnya juga menjadi sentimen yang kurang bagus juga. Seperti itu. Untuk bisnis modelnya sendiri, Pertamina Gas ini, Pegas ini punya pemasok ya teman-teman ya, untuk nanti didistribusikan kepada konsumen dari Pegas. Jadi pemasok Pegas ini memasok Pertamina dengan produknya, dengan gas alamnya. Pertamina jelas membeli dengan uang pembelian dan didistribusikan kepada konsumen dari Pegas. Nah, sehingga Pertamina Gas ini memberikan produk dan juga ada jasa juga untuk konsumen nanti memberikan uang pembelian.
Sehingga kalau kita breakdown, kita lihat Pegas itu terlibat dalam kegiatan produksi gas bumi dan minyak bumi untuk sebagian kecil kontribusinya. Lalu yang paling besar adalah dalam perdagangan dan penjualan gas bumi ke berbagai segmen konsumen, serta ada penyediaan infrastruktur untuk jasa transmisi gas. Dan juga Pegas terlibat dalam bidang lainnya seperti engineering, procurement, construction, property management, layanan, jaringan telekomunikasi, serta penyediaan tenaga kerja ahli. Nah, keunggulan utama dari bisnis model seperti Pegas ini adalah proses produksi hingga distribusi ini bisa terintegrasi dengan baik. Pada akhirnya dapat meningkatkan kestabilan dan profitabilitas yang lebih baik. Ini kalau dari hulu ke hilir bisa diawasin semua, ya tentu kestabilan dan profitabilitas itu bisa lebih bagus. Tetapi kelemahannya adalah membutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun bisnis dari hulu ke hilir. Nah, ini yang kita lihat mengapa Pertamina Gas ini saat ini fokusnya masih di distribusi dulu gitu. Karena kalau mau kerjakan hulu ke hilir seluruhnya, dikerjakan semuanya, ya tentu membutuhkan modal yang sangat besar dan juga infrastrukturnya juga mahal. Ini untuk distribusi pun infrastrukturnya butuh besar gitu, cukup mahal. Bisnis model utama, nah ini distribusinya ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita bilang distribusinya mahal, ini kita lihat Pegas sendiri mendistribusikan itu kan pakai jalur pipa transmisi. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ini teman-teman bisa dilihat. Dan nanti pengisiannya itu pada stasiun gas maupun stasiun pengisian bahan bakar gas. Yang sudah dilalui, area-area yang sudah dikuasai ya teman-teman ya, itu adalah di Jawa dan Sumatera serta Kalimantan Timur. Sedangkan Indonesia Tengah, Kalimantan Tengah, segala macamnya kecuali Kalimantan Timur dan juga Indonesia Timur ini masih belum ada pipanya. Pipa transmisi itu masih belum ada. Ini yang membuat mungkin distribusi kalau ke sana harganya bisa lebih mahal. Ya kenapa? Karena infrastrukturnya belum selengkap di Jawa maupun Sumatera. Nah, ini yang sebetulnya kita sampaikan tadi modalnya akan sangat besar karena ini urusan di distribusi saja belum beres, seperti itu. Lalu untuk konsumen, pemanfaatan produksi gas bumi selama tahun 2022, produksi gas bumi di Indonesia itu mencapai 5.445 MMS CFD. Nah, MMS CFD itu adalah singkatan dari Million Standard Cubic Feet per Day atau juta kaki kubik standar per hari, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur laju aliran gas alam dan lainnya. Dan ini sebagian besar dari produksi Indonesia ini sebagian besar adalah untuk industri. 21% ekspor, 30% untuk industri, sisanya ya disebar, ada untuk kelistrikan, domestik LPG, domestik LNG, kalau ada untuk pupuk dan lain sebagainya teman-teman ya. Sedangkan konsumennya sendiri adalah kebanyakan ini adalah retail ya teman-teman. Seperti yang tadi dari 800.000 itu kan 99% adalah konsumen akhir, bukan industri. Dan juga untuk segmen hilirisasi gas bumi melalui pipa distribusi ini 91% yang beredar di masyarakat itu pangsa pasar dari Pegas punya. Ya memang Pegas infrastrukturnya paling lengkap, paling bagus kalau untuk perusahaan distribusi gas ya teman-teman ya. Dan struktur bisnis dari kita lihat dari laporan keuangannya, mereka membagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah niaga dan transmisi, yang kedua adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas serta operasi lainnya. Niaga dan transmisi ini, Pegas membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi yang kemudian dijual kepada berbagai segmen pengguna akhir seperti rumah tangga, industri, dan juga yang lainnya. Pada bidang bisnis transportasi gas bumi, PNG atau perusahaan gas negara ya, ini menyediakan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik gas sehingga gas bumi dapat dialirkan secara aman dan andal. Nah, niaga dan transmisi ini adalah intinya adalah di distribusi. Disinilah yang menjadi tulang punggung dari Pegas ya teman-teman ya. Dan juga untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas pada usaha di hulu, PNG melalui PT Saka Energi Indonesia ini mengelola 9 wilayah kerja domestik dan 1 wilayah kerja internasional, yang mana fokusnya adalah untuk eksplorasi dan juga produksi. Tapi kalau kita lihat ya di sini kebanyakan Pegas itu masih bekerja sama dengan seperti Medco dan perusahaan migas lainnya ya teman-teman ya, untuk nanti pada akhirnya didistribusikan oleh Pegas. Dan pada operasi lainnya, segmen bisnis lainnya itu meliputi seperti yang tadi sudah dibahas, ada engineering, procurement, construction, property management, jaringan telekomunikasi, serta penyediaan tenaga kerja. Dan juga pengelolaan entitas anak maupun
perusahaan yang terafiliasi. Nah, kita bisa next keunggulan kompetitif dari Pegas sendiri. Yang pertama kita melihat adalah holding company dari Pegas ini cukup kuat, yang mana dimiliki oleh Pertamina Group, yang pada akhirnya ternyata pemiliknya adalah Republik Indonesia, seperti itu. Sehingga kita lihat BUMN ini dia punya privilege yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta ya teman-teman ya. Kita lihat ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah infrastruktur distribusi yang kuat. Pegas merupakan perusahaan gas yang memiliki infrastruktur untuk eksplorasi dan distribusi yang terluas di Indonesia. Lalu Pegas ini berlokasi di Indonesia, yang mana kalau kita cek Indonesia ini punya cadangan gas alam yang sangat banyak, walaupun keterbatasan kita itu masih pada infrastruktur untuk eksplorasi ya teman-teman. Tapi dengan kita punya cadangan gas yang melimpah, pada dasarnya itu sudah menjadi keunggulan yang mana kita bisa manfaatkan. Ketika kita punya kemampuan ya kita bisa manage itu. Ya tinggal tantangannya bagaimana mengisi kekosongan itu kan. Dan yang keempat adalah regulasi yang cukup ketat untuk perizinan operasional dalam industri gas, khususnya untuk distribusi. Ini yang menjadi hambatan bagi pesaing baru untuk masuk. Nah, ini kita lihat ada 4 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Pegas. Nah, kita bahas dari sisi keuangan, kita lihat di bagian neracanya dulu, kita bandingkan current asset dan juga fixed asset. Dalam 10 sampai 11 tahun terakhir ini memang ada pertumbuhan ya kalau kita bandingkan 2013 sampai 2023. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat di tahun 2017 sampai 2023 ya itu nggak kemana-mana, berfluktuasi saja. Jadi tumbuhnya itu hanya 2013 sampai 2017. Sisanya berfluktuasi saja. Dan kita lihat fixed asset ini menjadi komponen yang dominan di bagian neraca ya teman-teman ya. Setelah kita cek, dominasinya itu berupa aset tetap, yang mana sudah jelas pasti berisi aset tetap karena dia distribusi pakai pipa tadi kan. Dan dominasinya untuk pipa dan peralatan. Jadi sesuai dengan asumsi kita. Dan pada current asset, dominasinya itu berisi kas dan setara kas. Ini kalau kita lihat mengapa kas dan setara kasnya cukup tebal, ya karena manajemen memang terbiasa pegang kas dan setara kas yang cukup tebal ya teman-teman. Dari tahun ke tahun kita lihat kecenderungannya kan selalu pegang kas yang cukup tebal. Selain itu akan ada obligasi yang akan jatuh tempo. Kalau kita lihat neraca pada sisi yang lain, ini kita lihat ekuitas dalam 10 sampai 11 tahun terakhir ini relatif masih tumbuh juga, tetapi masih sama. 2017 sampai sekarang sebetulnya hanya berfluktuasi saja. Dan pertumbuhan ekuitas rata-rata per tahun itu sekitar 5%, teman-teman. Yang mana itu cukup moderat, cenderung rendah ya teman-teman ya. Dan untuk hutang jangka pendek, dominasinya itu adalah hutang obligasi yang akan jatuh tempo dan liabilitas yang masih harus dibayar. Ini seperti beban akrual ya teman-teman ya. Dan juga hutang jangka panjangnya, dominasinya ini berupa utang bank dengan rate kurang lebih seperti obligasi dan juga liabilitas sewa. Hal ini menunjukkan bahwasannya komponen utang dari Pegas sendiri ini ada obligasi, ada utang bank, yang mana utang banknya ini kalau kemarin kita cek itu utang bank internasional, ada yang bank lokal juga, rate-nya ini pakai LIBOR dia, ada yang pakai LIBOR, yang mana kalau kita bandingkan dengan obligasinya memang lebih tinggi dikit, tapi ya kurang lebih katakanlah bisa disamakan lah, mirip-mirip dengan obligasi. Jadi nggak terlalu yang mahal sekali gitu, enggak ya teman-teman ya. Dari sisi laporan laba rugi pendapatan dari 10 sampai 11 tahun terakhir, pertumbuhan rata-ratanya itu sekitar 4,27% pertumbuhan dari revenue. Tetapi sejak 2017 sebetulnya hanya berfluktuasi. Jadi ini poinnya masih sama, dari neraca tadi sampai laba rugi itu masih sama. 2017 sampai sekarang itu masih fluktuatif aja, belum kemana-mana. Dan net profit pada 2020 ini sempat rugi bersih. Karena kalau kita cek itu ternyata adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan, tetapi beban COGS naik. Dan ditambah lagi ada beban provisi atas sengketa pajak juga ikut naik secara signifikan. Itu yang membuat laba bersih tahun 2020 itu negatif, walaupun laba operasinya masih surplus, masih positif ya teman-teman ya. Kita masuk ke kontribusi pendapatan. Ini memperkuat statement kita tadi, bahwasannya niaga dan transmisi ini masih menjadi tulang punggung bagi kontribusi dari revenue selama 10 sampai 11 tahun terakhir.
Dalam rata-rata selama 10 sampai 11 tahun terakhir itu pertumbuhan dari segmen niaga dan transmisi ini sekitar 2,23% per tahun. Yang mana ini masih menjadi tulang punggung, dominasinya sekitar 80% dari total revenue. Sedangkan segmen dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi ini adalah pada segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan pertumbuhan sekitar 31,77% per tahun. Walaupun pertumbuhannya signifikan, besar gitu, tetapi kontribusinya masih relatif kecil. Masih sekitar 10%-an saja di tahun 2023 ya teman-teman ya. Ini kondisi dari punya Pegas. Artinya kita bisa tahu ya teman-teman ya, bahwasannya niaga dan transmisi ini untuk distribusi, itulah yang menjadi tulang punggung, masih di situ. Kontribusi laba per segmen. Nah, ini yang menarik teman-teman. Laba per segmen ini dihitung sebelum memperoleh operating profit gitu. Jadi di atasnya operating profit itu mereka menyebutnya sebagai laba per segmen. Segmen niaga dan transmisi ini justru mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan itu sekitar minus 9,83% per tahun. Kalau kita hitung dari tahun 2013 sampai tahun 2023, ini kita bisa lihat niaga dan transmisi ini malah secara relatif turun ya teman-teman ya. Dan pada segmen eksplorasi maupun segmen lainnya ini masih belum konsisten dalam memperoleh laba per segmen. Ini yang kita melihat menjadi problem, menjadi kendala dari Pegas. Secara revenue memang seolah-olah naik, seolah-olah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat 2017 sampai 2023 ya hanya berfluktuasi saja. Tetapi setelah diperdalam ternyata bebannya itu tumbuh lebih tinggi. Ini yang membuat laba per segmen itu justru menurun seperti itu. Jadi logika sederhananya adalah jualan segitu-segitu aja, tetapi beban naik sehingga laba yang diperoleh relatif turun. Nah, sebagai contoh di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan kuartal 3 ya teman-teman, year to date kuartal 3 sama periodenya, kita hitung beban sampai diperoleh laba periode berjalan. Pendapatan dari kuartal 3 2023 itu sebenarnya tumbuhnya tipis, tetapi total beban dan biaya ini meningkatnya lebih signifikan. Nah, lalu apa kontribusi utama dari komponen beban dan biaya? Ternyata kontributor utamanya adalah COGS, yang mana ini sekitar 84 sampai 87% itu untuk beban pokok pendapatan atau COGS ya teman-teman ya. Sedangkan dominasi COGS itu berisi pembelian gas bumi dari pihak ketiga maupun pihak berelasi. Artinya ya bahan baku gas itu yang dibeli dari supplier ya, dari mitranya, itu yang menjadi komponen utama dari beban dan biaya. Kita next dulu untuk arus kas. Arus kas operasi selalu positif, tapi secara relatif ini juga berfluktuasi saja teman-teman. Jadi tidak membentuk tren yang positif, hanya berfluktuasi 10-11 tahun di situ-situ aja. Tapi memang sisi positifnya adalah ini masih menghasilkan arus kas yang positif. Nah, pada tahun 2022 dan 2023 ini justru ada pembayaran dividen yang cukup substansial. Ini ada pembayaran dividen yang cukup besar. Lalu pada tahun 2019 ini ada arus kas investasi yang cukup besar sekitar 17,51 triliun rupiah. Ini ternyata ada untuk pembayaran promissory notes terkait akuisisi Pertagas, dan pada tahun 2018 itu arus kas investasi terdapat pembayaran untuk kombinasi entitas sepengendali. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019-2018 itu kan ada akuisisi sebetulnya mereka itu Pertamina membeli Pegas dan Pegas ini membeli Pertamina, itu Pertamina Gas gitu. Awalnya kan PNG ini, perusahaan gas negara. Jadi awalnya entitasnya PNG, perusahaan gas negara, sahamnya Pegas ini dibeli oleh Pertamina Holding besar, sehingga ini dimiliki oleh Pertamina. Dan PNG ini digunakan asetnya untuk membeli Pertamina Gas, gitu, untuk mereka seolah-olah bergabung. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengintegrasikan, menggabungkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini supaya mereka menjadi holding utama untuk migas. Lanjut ke rasio profitabilitas ya teman-teman ya. Ini semakin jelas kelihatan rasio profitabilitas itu trennya selama 10 sampai 11 tahun terakhir itu trennya turun gitu. 2017 sampai 2023 berfluktuasi, tapi kalau dibandingkan 2013 ya tentu turun. Dan rata-rata net profit margin
dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 9,45%, kalau return on equity rata-ratanya sekitar 10,09%. Tingkat profitabilitas Pegas ini relatif moderat ya teman-teman ya. Jadi bukan yang fantastis enggak gitu, tapi relatif moderat. Tetapi perlu ada strategi jitu untuk mengatasi tekanan. Karena ini tekanan kalau saya lihat trennya masih berlangsung, masih mengikuti tren penurunan gitu. Kalau kita lihat return on equity ya masih belum ada signifikansi yang bagus ya teman-teman ya untuk dia bisa kembali comeback. Kita bandingkan antara Pegas, Medco dan juga Akra. Pegas sendiri memang punya rata-rata return on equity dan net profit margin yang relatif moderat. Kalau dibandingkan dengan Medco ya tentu masih lebih bagus Pegas, tapi dibandingkan dengan Akra, return on equity masih bagus Akra ya teman-teman ya. Nah, Medco MEDC, Medco Energi Internasional ini bergerak dalam bidang eksplorasinya dan produksi minyak dan gas. Fokusnya di situ. Sedangkan kalau AKR Corporindo atau Akra ini bergerak dalam bidang distribusi minyak bumi kepada pelanggan industri, distribusi dan perdagangan produk kimia yang digunakan untuk berbagai industri di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat Pegas apakah bagus? Ya kalau saya melihatnya tidak bisa dikatakan jelek, tetapi bukan yang bagus banget itu. Ya moderat. Ini kata yang paling pas ya mungkin moderat ya. Nah untuk rasio likuiditas dari Pegas sendiri ini hanya berfluktuasi saja, tetapi pada kuartal 3 2023 ini kondisinya tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Jika dari current ratio ini memang masih di atas 100% ya teman-teman ya, masih di 116%. Quick rasionya pun juga sama. Jadi nanti kita tinggal lihat untuk posisinya seperti apa, tapi kalau dari potret sekilas seperti ini kuartal 3 2023 ini masih dalam kondisi yang relatif bagus gitu. Resikonya masih relatif moderat lah. Untuk rasio solvabilitas teman-teman, rasio solvabilitas sendiri debt equity ratio kalau dibandingkan 2013 ya ini bertumbuh gitu, tetapi pada dasarnya dari 2014 sampai 2023 ya hanya berfluktuasi saja. Dan sampai saat ini kalau kita lihat kuartal 3 2023 sendiri debt equity rasionya itu relatif tinggi ya teman-teman ya, di 94,82%. Tetapi kalau kami lihat ya ini masih manageable. Dengan apa kita menjustifikasi masih bisa termanage? Dengan operating profit dibandingkan dengan interest expenses-nya. Operating profitnya ini masih bisa mengcover 4-5 kali dari interest expenses. Jadi kita lihat ini masih manageable, masih bisa termanage. Tetapi apakah ada resiko? Ya ada resiko yang menengah, moderate seperti itu. Dan untuk rasio aktivitas, Pegas membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari saja untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Berarti ini perputaran persediaan cepat sekali. Hanya 8 hari ya dapat langsung kirim gitu. Hanya berhenti 8 hari itu mungkin hanya untuk pengiriman saja itu. Dan Pegas membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menagih piutang menjadi kas. Serta Pegas punya waktu sekitar 1 bulan lebih untuk membayar utang usaha. Secara relatif rasio aktivitasnya masih bagus ya teman-teman ya. Jadi kita bisa next. Untuk selanjutnya dividen yield dari Pegas. Ini ada tren penurunan harga, sedangkan dividen relatif berfluktuasi sekali. Kalau kita lihat dari grafik dan kita sampaikan ketentuan dari dividen yield ini masih sama, yaitu adalah tingkat dividen yang diperoleh ketika membeli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividen yield aksen ini adalah tingkat dividen yang diperoleh ketika membeli saham di harga penutupan tahun 2013. Jadi kalau dividen yield aksen ini kita ingin lihat investor yang long hold dari tahun 2013. Dan rata-rata dividen yield selama 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 4,88%. Sedangkan kalau rata-rata dividen yield aksennya itu sekitar 2,64% per tahun. Yang mana kalau kita lihat dividen yield paling tinggi yaitu di tahun 2023 ini ya teman-teman ya, dividen yieldnya tinggi sekali. Ya, kita masuk ke pembahasan valuasinya teman-teman ya. Valuasinya kita masih bisa gunakan valuasi dengan metode discounted cash flow dan juga valuasi dengan metode price brand dengan PE ratio. Dan kita bahas dari yang discounted cash flow terlebih dahulu. Ini asumsi yang pertama kita gunakan adalah cash flow per share. Ini digantikan dengan menggunakan earning per share, dan estimasi earning per share 2023 itu menggunakan rata-rata earning per share dalam 10-11 tahun terakhir, yaitu sebesar Rp173 per lembar
karena di sini earning per share-nya sangat berfluktuasi. Jadi kita gunakan rata-rata EPS-nya. Discount rate-nya karena ini perusahaannya sangat tergantung dengan harga energi komoditas, sehingga discount rate-nya ini kita agak naikkan di 18. Lalu untuk growth rate ini di kisaran rata-rata dari hitungan ya teman-teman ya, ini kisaran 3,36% dan kita asumsikan ini bisa bertahan dalam 10 tahun lah, karena perhitungan rata-ratanya kan dari 10 sampai 11 tahun terakhir. Lalu untuk growth rate selama 30 tahun kemudian ini kita lebih rendah dari biasanya di 3% per tahun dan bisa bertahan 30 tahun karena kita lihat memang growth pertumbuhan itu relatif rendah. Dari hitungan hasil discounted cash flow itu harga valuasinya di sekitar Rp1.207 per lembar sahamnya. Sedangkan kalau dengan metode valuasi price brand, ini dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah estimasi earning per share rata-rata 10 sampai 11 tahun terakhir sama, yaitu Rp173 per lembar, dan rata-rata PE ratio dalam 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 13,56 dan hasil perhitungannya adalah valuasi price brand di sekitar 2.300-an. Nah, tetapi di sini kan sangat berbeda nih angkanya, 1.200 dan 2.300. Bedanya jauh sekali. Kalau saya melihat, karena trennya itu masih penurunan, jadi saya condong menggunakan yang discounted cash flow. Beda ketika nanti perusahaan itu sudah punya strategi yang jitu untuk bisa stable dan bisa kembali tumbuh. Bisa kita gunakan valuasi price brand yang PE ratio ini yang 2.300 karena dia trennya kembali ke rata-rata sebelumnya. Tapi kalau selama dia trennya turun, ini akan semakin jauh dengan rata-rata yang lalu, seperti itu teman-teman. Sedangkan di harga sekarang itu di 1.135. Ini data tanggal 3 Januari ya teman-teman ya. Lalu notasi khusus dari regulator itu tidak ada notasi khusus yang perlu dikhawatirkan. Jadi kita bisa next. Nah, ini hal yang perlu dicermati dari berbagai berita ya teman-teman ya. Pegas menghadapi tantangan, lalu adanya ketidakpastian, lalu di sini ada juga Pegas bakal pasok kebutuhan gas di kawasan OCBD di Kota Modern Bogor. Lalu di sini ada terkait informasi kinerjanya Pegas dan juga rating sektor migas serta nasib saham Medco, Akra maupun Pegas. Yang menjadi concern kami adalah kami melihat Pegas itu tidak punya keleluasan untuk mengatur harga di konsumen akhir, sedangkan harga dari bahan baku yang dibutuhkan ini sangat tergantung dari harga komoditas energi global. Hal inilah yang belum bisa dimitigasi oleh manajemen. Kalau kita lihat itu belum bisa dimitigasi dengan baik oleh manajemen. Kembali ini tadi BUMN yaitu menjadi salah satu hal keunggulan kompetitif, tapi hal negatifnya adalah ini menjadi sarana untuk menyediakan utilitas bagi masyarakat luas. Seperti yang kita tahu, bahwasanya gas itu kan ada gas LPG yang subsidi ya teman-teman ya. Subsidi silangnya dari mana? Dari industri. Nah, ini kalau dia nggak BUMN gitu kan, dia bisa aja menghapuskan itu, fokus saja di industri gitu. Yang mana bisa punya profitabilitas lebih bagus, ngatur harga lebih enak. Tapi kalau masuk ke segmen retail and user, yang mana ini juga ada segmen subsidi juga, dan diatur oleh pemerintah, sehingga ini tidak ada keleluasaan untuk bisa mengatur itu. Kalaupun ada yang nggak terlalu fleksibel, gitu loh. Nah, ini yang kita lihat menjadi problem secara bisnis ya teman-teman ya. Problem secara bisnis dari Pegas. Walaupun secara kebermanfaatan ya pasti bermanfaat. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, Pegas ini bergerak di bidang energi dan fokus utama pada distribusi gas kepada konsumen akhir pada berbagai segmen, baik itu dari rumah tangga sampai industri dan lain sebagainya. Pegas punya neraca yang moderat, jadi bisa dibilang bagus ya nggak terlalu bagus, ya risikonya moderat lah. Lalu Pegas punya kemampuan untuk mencetak laba bersih yang relatif berfluktuasi pada level moderat, tetapi dengan tren yang masih ke arah negatif. Dan arus kasnya relatif moderat juga, hanya berfluktuasi. Dan kami rasa, ya secara keseluruhan ya, Pegas ini bisa dikatakan wonderful company enggak? Kalau penilaian kami kok tidak ya. Jadi perusahaan rata-rata lah kalau kita lihat kita lihat Pegas ini perusahaan rata-rata. Dan harganya gimana? Untuk harga saat ini di 1135, kami rasa ya sedikit di bawah kisaran harga wajar dengan metode discounted cash flow, karena belum ada solusi jitu dari manajemen untuk bisa mengembalikan kinerja perusahaan ke level yang lebih baik. Dari sini kalau penilaian kami, ini merupakan perusahaan berkinerja rata-rata dengan harga yang sudah di dekat-dekat di harga wajar lah.
apakah layak untuk diakumulasi jangka panjang. Ini kami kembalikan ke strategi investasi masing-masing investor, tetapi tentu perlu dilakukan analisis lebih lanjut karena ini masih belum terjawab adalah strateginya gimana supaya mereka itu bisa mengembalikan profitabilitas, memitigasi itu pergerakan harga komoditas yang berfluktuasi itu, dan bisa menyampaikan ke konsumen, tetap punya loyal konsumen. Itu yang belum terjawab oleh manajemen. Nah, terima kasih pada teman-teman penonton semua yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada tim dari Vestok yang sudah membantu dalam penyusunan materi ini. Next kita bahas apa lagi, coba sampaikan di komen. Disclaimer-nya adalah mungkin teman-teman tetap lakukan analisis lebih lanjut ya teman-teman, karena di sini kita tugas utamanya adalah membantu teman-teman analisis, tapi ketika teman-teman memutuskan untuk berinvestasi itu selalu ada risiko di situ, sehingga pastikan teman-teman melakukan analisis lebih lanjut untuk meningkatkan konfidensi dari teman-teman dan juga memitigasi dari risiko yang mungkin terjadi. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa di video selanjutnya.